Jadi gini, ada seseorang anak Tuhan namanya Steve Harvey. Jadi Steve Harvey ini adalah pembawa acara televisi. Dia itu bukan orang pintar, dia itu bukan orang yang punya talenta luar biasa, enggak. Dia benar-benar orang biasa, tapi dia percaya ada 4 ayat di dalam firman Tuhan. Ayat ini bisa merubah hidup dia dan menghasilkan satu berkat finansial ya. Berapa nilainya? $200 juta. Asalnya dari mana? Dia nggak punya orang tua yang kaya. Dia dari keluarga miskin. Dari mana dia bisa dapat seperti itu? Dia percaya cuma 4 ayat. Dan ayat tersebut bukan cuma dihafal, ayat itu diperas habis-habisan sama dia. Dia benar-benar mempraktekkan ayat tersebut luar dan dalam dan benar-benar percaya sekali. Dia kesaksian hidup dia adalah pada waktu dia umur 10 tahun. Nggak tahu kenapa dia bisa percaya firman tersebut. Waktu umur 10 tahun, kalau kita anak kecil nggak ada yang punya impian yang kuat sekali, nggak ada. Tapi waktu dia umur 10 tahun, dia percaya sekali bahwa dia akan masuk televisi sebagai bintang film. Tapi dia nggak punya kemampuan di sana. Dia bukan orang yang ganteng, bukan punya orang yang bisa ngomong. Dia gagap. Orang gagap tidak ada punya kemampuan di sana. Dan juga bukan dia dari berasal keluarga yang kaya atau lingkungan yang mendukung dia. Waktu dia makasih tahu bahwa saya ingin masuk televisi, semua menghina dia. Bahkan gurunya pun yang di sekolah menghina dia habis-habisan. Tapi dia nggak putus asa. Setelah dia punya visi dan segala macam, kehidupan semakin turun. Hidup dia hancur-hancuran. Sebelum umur 27 tahun, dia sudah bercerai 2 kali. Tetapi visi dia dari 4 ayat tersebut tidak pernah dia lupakan. Dia nggak give up. Sebelum umur 27 tahun, dia nggak punya apapun. Saking miskinnya, dia tinggal di mobil. Saking nggak punya uangnya. 4 ayat ini apa? Yang pertama adalah ayat yang benar-benar dia pegang adalah kamu tidak mendapatkan apapun karena kamu tidak berdoa. Mintalah seperti ini, bukan meminta suatu kebutuhan. Tuhan, besok saya butuh uang untuk bayar tagihan listrik, mobil, tagihan rumah. Itu namanya komplain sebenarnya. Biasanya ada kekhawatiran, akhirnya kita minta-minta sama Tuhan. Itu bukan meminta. Sesuatu meminta bukan berdasarkan kebutuhan. Steve Harvey ini dia nggak meminta beli mobil. Dia nggak meminta untuk kontrakan dibayar. Dia meminta saya mau masuk televisi. Dia meminta kepada Allah bahwa untuk masuk televisi tidak ada kemampuan. Dia ngomong aja gagap. Tapi dia punya mimpi, ada permintaan kepada Tuhan melebihi diri dia sendiri. Jadi pada waktu dia mencapai sesuatu itu, dia bisa lihat, sebenarnya gue nggak mampu di sini, tapi gue meminta. Itu 1 ayat. Yang kedua adalah yang tentang yang namanya visi. Sudah kita meminta sesuatu, itu meminta impian tersebut harus kita tulis. Dan tulisnya harus sampai sesimpel mungkin sampai kita nggak lupa. Visi di Habakuk 2, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sesimpel mungkin yang kita bisa lihat sampai orang yang berlari pun bisa melihatnya. Itu impian kalian harus ditulis dalam hati kalian, dalam pikiran kalian seperti itu. Dia mau jadi bintang televisi. Ada nggak tanda-tanda? Tidak ada. Pada waktu ada masalah, dia nggak menyerah. Di ayat yang ketiga, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia punya harapan. Dan dia percaya sekali saya punya iman. Dia nggak melihat dia akan bisa masuk ke televisi. Dan dia percaya. Apa yang terjadi? Iman tersebut diuji. Dia percaya sekali segala sesuatu yang kita lakukan ini asalnya dari iman. Yang keempat adalah tentang yang namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu katakan punya iman, punya impian, tetapi tidak ada perbuatannya yang ke sana untuk mempertahankan iman tersebut, iman kamu mati. Walaupun dia jatuh, dia nggak lepas impian tersebut. Dia nggak give up. Tuhan ingin kita tidak menyerah. Pengharapan kita tidak mengecewakan. 4 ayat yang tadi saya katakan. Ayat yang pertama, mintalah maka kamu akan diberikan. Ada satu impian yang kita mau dalam hidup kita apa? Pada waktu kita sudah tahu apa, jangan minta sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita meminta sesuatu dengan kemampuan kita akan melakukan dengan kemampuan kita. Kita nggak berharap sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah impian tersebut harus ditulis di hati kita, dalam pikiran kita, dalam kertas. Tulis sesimpel mungkin sehingga kalian itu bisa lihat setiap hari. Yang ketiga adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti sesuatu yang kita lihat. Kenapa ini? Karena hidup ini sulit. Kita harus melawan pertempuran.
Kita melawan pertempuran sesuatu yang lebih besar daripada kita melihat bahwa Tuhan, saya lemah, saya butuh Tuhan, saya butuh kekuatan dari Tuhan, maka kita berharap kepada Allah. Yang keempat adalah bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kamu bilang punya iman, dari perbuatannya akan muncul. Dengan kita memenangi pertempuran, kita memenangi setiap perkara kecil, setiap perkara besar, Tuhan akan bawa kita ke tanah Kanaan. Dan Tuhan katakan, kamu pasti menang.